Ayo, kalian sudah cuci tangan belum? Kalau belum, cuci tangan dulu ya, agar kuman dan bakteri tidak masuk ke tubuh kalian. Sehat sekarang bukan hanya untuk kalian, tapi juga demi orang-orang di sekitar kalian. Oke, kalau sudah, kita lanjut videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak sekalian, sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa dulu. Berdoa sesuai agama dan keyakinan masing-masing. Harapannya semoga kita semua mendapat ilmu yang bermanfaat. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wakhlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku yang saya cintai dan yang saya banggakan. Untuk pertemuan pada siang hari ini saya akan meneruskan pembelajaran bab 1, yaitu sikap dan perilaku wirausahawan. Khususnya tema pada saat ini yaitu akan melanjutkan tentang kendala ekonomi kreatif, di mana pada pembelajaran minggu yang lalu kita sudah mempelajari tentang manfaat industri kreatif, ya, yaitu apa sih manfaat industri kreatif? Masih ingat enggak? Ya, pertama munculnya bisnis startup. Yang kedua, inovasi baru berkembang bisa cepat. Yang ketiga, bisnis semakin kompetitif. Yang keempat, manusia semakin kreatif. 5, meningkatkan kualitas produk. Dan keenam, membuka lapangan kerja. Itu manfaat daripada industri kreatif. Yang perlu kita pelajari pada siang hari ini, yaitu saya akan menjelaskan tentang kendala serta tujuan industri kreatif. Untuk itu, perhatikan dengan baik apa saja kendala ekonomi kreatif itu. Ya, perhatikan pengembangan industri kreatif ini belum optimal, terutama disebabkan kurangnya daya tarik industri. Adanya posisi dominan usaha kreatif, model bisnis industri kreatif yang belum matang, serta risiko usaha yang harus dihadapi. Pengembangan konten, kreasi dan teknologi kreatif belum optimal, terutama disebabkan oleh infrastruktur internet yang belum memadai. Infrastruktur gedung pertunjukan belum memenuhi standar, mahalnya mesin produksi, mahalnya piranti lunak penghasil produk dan jasa kreatif, kurangnya riset konten dan kurangnya aktivitas pengarsipan konten. Ini merupakan kendala. Lanjut, kurangnya perluasan dan penetrasi pasar bagi produk dan jasa kreatif di dalam dan maupun luar negeri, terutama disebabkan oleh kurangnya apresiasi terhadap kreativitas lokal, kurangnya konektivitas jalur distribusi nasional, terkonsentrasinya pasar luar negeri, tingginya biaya promosi
belum diterapkannya sistem pembayaran online, dan rendahnya monitoring terhadap royalti, lisensi, dan hak cipta. Berikutnya, termasuk dalam kendala ekonomi kreatif, yaitu lemahnya institusi industri kreatif, terutama disebabkan oleh belum adanya payung hukum yang mengatur tata kelola masing-masing subsektor industri kreatif. Iklim usaha belum cukup kondusif, apresiasi yang rendah, dan pembajakan yang tinggi, dan transaksi elektronik belum diregulasi dengan baik. Ini merupakan kendala juga. Minimnya akses pembiayaan pelaku sektor ekonomi kreatif, terutama disebabkan belum sesuainya skema pembiayaan dengan karakteristik industri kreatif. Juga pengembangan sumber daya ekonomi kreatif belum optimal, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusianya. Antara lain masalah kelangkaan bahan baku, kurangnya riset bahan baku, kesenjangan antara pendidikan dan industri, serta standarisasi dan sertifikasi yang belum baik. Ya, itu beberapa kendala daripada industri kreatif. Sekarang kita menuju ke tujuan industri kreatif. Yang pertama adalah memberikan kontribusi ekonomi yang signifikan, ya. Jadi memberikan kontribusi ekonomi yang signifikan. Terhadap siapa? Tentu saja terhadap negara. Jadi kehadiran ekonomi kreatif di sini tujuannya adalah memberikan kontribusi kepada negara. Ya tentunya di bidang ekonomi. Kontribusi yang diberikan berupa sebuah kemajuan dan perkembangan di mana bidang ekonomi bisa memberikan tambahan pemasukan bagi pendapatan negara. Itu tujuannya. Tujuan yang kedua, menciptakan iklim bisnis yang kondusif dan positif. Jadi bukan untuk menciptakan persaingan yang tidak sehat, monopoli atau kebijakan seenaknya sendiri. Namun kehadiran ekonomi kreatif di sini adalah untuk memberikan dan menciptakan iklim bisnis yang baik dan kondusif, di mana semua pihak bersaing dengan sehat, yakni dengan mengembangkan bisnisnya dengan sentuhan kreativitas dan inovasi yang baik. Maka dengan hal ini persaingan yang terjadi akan berbuah manis dan menghasilkan manfaat yang luar biasa. Iklim bisnis yang kondusif dan positif ini juga berdampak positif kepada perekonomian, kemajuan perekonomian, karena ada banyak dampak positif dan dari iklim ini. Nah, dari sinilah akan menjadikan perekonomian suatu negara kuat dan berkualitas dengan balutan kreativitas dan inovasi, serta bisa bersaing dengan pihak lain. Tujuan berikutnya yang ketiga, yaitu menciptakan masyarakat yang kreatif dan inovatif. Tujuan utama tadi adanya ekonomi kreatif adalah
menciptakan dan membentuk mental kreatif dan inovatif pada diri masyarakat. Kita tahu sendiri bahwasanya masyarakat ini merupakan penopang perekonomian negara. Ketika masyarakat memiliki daya saing yang tinggi dan kreatif, maka akan membantu negara atau pemerintah dalam upaya untuk mengembangkan perekonomiannya. Yang keempat, memberikan dampak sosial yang positif. Bukan berarti ketika membahas ekonomi ini tidak ada hubungan dengan yang lainnya. Namun ketika perekonomian mengalami sebuah peristiwa, maka akan berdampak pula pada sosial masyarakat. Yaitu tingkat sosial masyarakat biasanya ditentukan dari tingkat perekonomiannya. Semakin tinggi perekonomian mereka, maka tingkat status sosial pun juga akan lebih membaik. Itu yang terakhir, tujuan industri kreatif yang kelima, yaitu menggali dan mengembangkan potensi segala yang dimiliki oleh suatu negara. Setiap negara tentunya memiliki potensinya masing-masing. Namun saat ini yang banyak kita lihat masih banyak negara yang belum mampu menggali dan mengembangkan potensi yang dimiliki. Contohnya negara kita sendiri, yaitu bangsa Indonesia. Sebenarnya masih banyak potensi yang belum digali dengan baik, seperti sumber daya alam, sumber daya manusia, dan semua yang dimiliki. Yang terakhir, tujuan industri kreatif nomor 6 adalah mengurangi tingkat kemiskinan dan jumlah pengangguran. Otomatis kemiskinan dan pengangguran ini merupakan masalah yang masih belum bisa tuntas, yang masih belum bisa diatasi oleh negara. Namun sebenarnya ada cara efektif untuk menguranginya dan bahkan untuk menghilangkannya, yaitu dengan cara membuka lapangan pekerjaan serta memberikan bekal kreativitas bagi para masyarakat. Tentu saja dengan bekal ini masyarakat akan mampu membuka usaha sendiri, yaitu mampu menjadi wirausaha. Selain itu, dengan berwirausaha bukan hanya dia sendiri yang diuntungkan, namun pengangguran yang ada di sekitarnya akan mendapatkan pekerjaan baru. Itulah anak-anak untuk pembelajaran daring online pada siang hari ini. Mudah-mudahan kalian bisa mengikuti dengan baik. Harapan saya kalian tetap semangat. Mudah-mudahan pandemi COVID-19 ini segera berakhir dan kita akan bisa bertatap muka seperti pada pembelajaran tahun yang lalu. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf, saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, salam sehat. Jangan lupa memakai masker setiap kali berkegiatan di luar rumah. Dan gunakan masker untuk menutupi hidung dan mulut kalian. Contohnya seperti ini. Oke guys. Bagaimana dengan pembelajaran hari ini? Sukses selalu, tetap semangat. Jangan lupa jaga kesehatan, pakai masker, selalu cuci tangan, dan jangan lupa jangan keluyuran kemana-mana. Tetap di rumah saja, bantu orang tua. Jangan lupa ibadah.